akhirnya ada film Indonesia yang kayak gini sih. Kayak layernya tuh banyak banget dan bakal lebih relate lagi untuk orang-orang Indonesia gitu. Ya, kenapa sih kok nanyain aktornya dulu gitu? Karena aku percaya setiap aktor dan aktris atau siapapun yang mampir ke sini, aku selalu berusaha untuk melihat apa sih sisi yang menarik karena terutama untuk aktor dan juga aktris rata-rata ketika mereka bermain film yang bagus, gue yakin tuh berangkat juga dari seorang pribadi yang dia mengusahakan selalu yang terbaik untuk kehidupannya sehingga pada saat dia memainkan sebuah peran dia juga bisa memerankan peran yang terbaik. Dan itu terbukti juga kali ya. Kenapa? You wanna say something? Iya, ini hal menarik karena aku pernah yang aku selalu ingat dari ada guru acting coach kita juga, Iya. Mas Gunawan Marianto almarhum. Oke. Dia bilang kalau menjadi aktor itu harus ikhlas karena kalau lu naro boundaries itu karakter nggak bakal masuk, lu nggak bakal bisa ngeliat sisi sudut pandang karakter tersebut gitu. Lu nggak bisa ngasih batasan nih sama karakternya gitu. Jadi lu harus ikhlas bener-bener kayak lu buang diri lu masukin sudut pandang karakternya. Kalau nggak ikhlas susah. Itu dia kenapa harus ikhlas. Biar bisa ngeliat sudut pandang dari karakternya. Wow. Itu yang selalu aku ingat. Belajar untuk ikhlas ya. Oke, karena kita udah nggak sabar banget nih sama filmnya gitu ya. Kita pengen lihat dulu trailer dari Autobiography. Let's check it out. Putranya Amir. Ya Pak. Siapa bilang saya minum kopi? Duduk. Nyala. Jenderal di sini. Ya, kerja sama ayahnya Papa. Kakek saya kerja untuk kakek Papa. Saya kerja untuk Papa. Anakmu baik banget sama aku, Mir. Apakah bapak-bapak dan saudara-saudara mendukung? Mendukung? Yang keras! Mari, Pak. 1, 2. Kamu tuh persis seperti saya muda. Gip, jangan gampang percaya. Ayo temenin. Enggak, aku nggak ikut-ikutan Gip. Kamu tuh kalau dikepung di sini, jangan blokade panjang. Kelihatan panik kamu. Tenang. Autobiografi boleh kita berikan tepuk tangan Insertizen dan sudah ada Mas Makbul Mubarak as sutradara. Thank you so much for your time. Welcome to iTalk. Sebuah film yang kalau di trailernya film dari berbagai negara. Kolaborasi karya anak bangsa yang fun fact-nya di-develop dari 2017 story-nya. Butuh waktu beberapa tahun sampai 2021 pengambilan gambar, produksi 2022 rilis di negara tetangga dulu say. Bawa pulang penghargaan dulu say. Baru 2023 hadir untuk penonton setia di Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan dong. Jadi please, ini warga-warga Indonesia dibantu loh karya anak bangsa ini diapresiasi. So again, tell us more about Autobiography. Aku terutama sama Yusuf dulu, karena kalau Insertizen perhatiin, Yusuf tuh cuma split of second di ininya loh, di trailernya. Emang ada ya? Ada. Dikit Nggak banget. ngeliat lagi, aduh. Aduh harus pay attention gitu, di keberapa ya kan. Tapi ternyata Yusuf ini juga punya kuncian yang lumayan klek gitu loh di film ini. Dari point of view-nya Yusuf dulu deh. Waduh. Tentang apa ya? Tentang filmnya kali ya? Oh sure. Yang aku suka dari filmnya adalah
Sorry. Tadi pertanyaannya apa sih? Apa juga jadi ngeblank nih? Filmnya film apa? Filmnya film apa ya? Mungkin mau review lagi nggak Teh Manis ya? Minum. Ya. Gugup dia. Karena pikiran jangan spoiler itu doang yang pikiran gue tuh I know. Ada jangan spoiler. batasan, Apa ya? ada batasan. Kita mengerti. Atau mungkin ke Mas Makmur dulu kali ya? Oke, nggak apa, kita bantu. Mas, kita Tolong bantu. bantu saya, biar tidak spoiler. Pokoknya begitu Yusuf keluar filmnya meledak. Wow. Gitu. Jadi meledak ceritanya ya. Jadi sebenarnya bukan Udah naiknya dijatuhin lagi ya dulu. meledak di pasaran juga, amin. Amin. Jadi film ini sebenarnya tentang seorang pembantu rumah tangga yang diperankan sama Kevin Ardilova sebenarnya dan majikannya namanya Pak Purnawinata. Mereka ini seperti bapak dan anak lah udah gitu, majikan dan pembantu tapi hubungannya sangat dekat. Sampai suatu hari sosok yang bernama Agus yang diperankan sama Yusuf datang dan mengubah semua itu. Jadi dia adalah sosok Easter egg dalam film ini tuh adalah Ucup sebenarnya gitu. Itu kenapa dia kita ini tuh nggak kita hemat-hemat di trailer. Iya. Kalau dengerin dari direkturnya enak ya. Jadi kayak sesuai gini ya. Ucup soalnya ketika dia terlalu nyaman dia langsung blar ya. Iya, Jangan. Dan ini menarik juga bahwa di trailernya kan tadi tulis ya bahwa ada beberapa kolaborasi dengan beberapa negara. Ada negara mana aja yang berkolaborasi? Ini kolaborasi 7 negara. Oke. Indonesia, Prancis, Germany, Polandia, Filipina, Singapura, Qatar. Apa yang membuat akhirnya autobiografi ini harus melibatkan 7 negara dan dengan proses penggodokan cerita yang lumayan lama, 2014 sampai dijadiin ya 2021, which is hampir 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Sebenarnya nggak harus ya, tapi emang kita pengen gitu, karena kalau kita ngeliat film-film di skala global di luar negeri itu rata-rata memang gabungan gitu. Kalau kita lihat film Hollywood itu investornya ada yang dari Cina, pembuat filmnya dari Iceland, di aktornya Inggris ya kan, Nicole Kidman orang Australia gitu. Ya. Kenapa nih kita orang Indonesia nggak bisa juga masuk dan bikin film dengan cara berkolaborasi dengan talent-talent dari negara lain. Nah dari situ kemudian kita kepikiran untuk mengundang kameramen dari Polandia, editor dari Filipina, penata suara dari Prancis. Tapi syutingnya? Syutingnya di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jadi tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai film Indonesia. Pasti. Berapa lama Mas proses syutingnya? Proses syutingnya 41 hari. 41 hari. Dan kalau kita lihat dari trailernya, ya kita bayangin dulu deh, emang eksekusi ide yang udah ada bertahun-tahun, 6-7 tahun, dieksekusi tetap 41 hari ya. Dan dari trailernya tuh, kita tuh kalau aku cuma satu kalimat sih, apa sih ini gitu. Nah, itu. Apa sih ini? Ini apa maksudnya? Jadi apa sih ini bisa karena terkagum-kagum, tapi ada keselnya juga karena kita nggak ngerti. Ya. Tapi kita penasaran juga, karena ternyata sebelum hadir di Indonesia, seperti yang aku katakan tadi, film ini sudah menyambut beberapa penghargaan di kancah internasional. Please mention Yusuf, ini nggak perlu spoiler karena udah ada kan? Kita itu world premiere di Venice International Film Festival di bulan September ya. Itu kita dapat penghargaan, bahasa Indonesianya apa? Ya, penghargaan dari Kritikus Film Internasional. Kritikus Film Internasional. Terus habis itu kita lanjut ke Toronto, itu Mas Makbul yang berangkat. Dan akhirnya berkeliling ke beberapa negara, ditemani dengan sutradaranya langsung itu. Ada 18 penghargaan so far. 18 penghargaan dari rilisnya di bulan Oktober, right? September September tahun lalu. Iya, dalam waktu 3 bulan. 3 bulan dan 18 penghargaan. Apa yang menurut Mas Makbul ini sebagai seorang sutradara, sampai karya ini, di 3 bulan, bahkan belum di Indonesia pun, udah dapat 18 penghargaan. Kalau menurut saya karena kisahnya relate sama semua orang ya gitu. Penghargaan itu datang, yang menarik adalah penghargaan ini datang dari benua yang berbeda-beda. Dari Australia, dari Maroko, dari Swedia. Jadi ternyata cerita-cerita dari orang-orang Indonesia gitu. Itu tuh relate sama orang-orang yang ada di luar sana. Jadi saya rasa relatability itu yang membuat filmnya begitu begitu appealing mungkin ya untuk orang-orang di luar. Karena tadi Mas Makbul juga bilang kan bahwa sebenarnya Mas Makbul cuma ngejelasinnya mungkin ya 1-2 kalimat. Ada si A, ada si B, mereka kayak keluarga gitu ya, tiba-tiba ada seorang ketiga gitu. Orang ketiganya ini bukan ya mungkin love story gitu, tapi ini menghancurkan kehidupan seseorang. It's a simple moment, tapi you put so much attention and so much detail sampai nih loh. Kalau lo mau memaknai satu momen ini, again ya, harus dalam ini. Makanya juga ketika tadi kita kenalan sama Yusuf lebih dalam gitu ya, salah satu pemerannya, kita percaya dan yakin bahwa kayak, oh ya gue mau nonton nih film ini. So, aku juga mau nanya, kita tahu bahwa pemilu sebentar lagi dan ini memang ada unsur-unsur pemilihan dan lain-lain dalam ceritanya.
Apakah ada korelasinya atau mungkin ini merupakan ketidaksengajaan? Ini merupakan ketidaksengajaan. Jadi sebenarnya kan film ini rilis setahun lebih telat daripada plan awal kita. So last year mestinya ya? Harusnya, tapi karena kepotong COVID, jadi Oke. kita nggak syuting selama 1 tahun. Jadi sebenarnya ini totally fictional, fiksi gitu, tidak ada hubungannya dengan timing-timing yang terjadi di dunia netizen dan dunia nyata. Gitu. Jadi memang kebetulan aja sih gitu, kebetulan. Oke, kebetulan aja Tapi ya. kita embrace juga kebetulan itu gitu. Oke, sebagai seorang pemeran juga di dalam sana yang tanpa memberikan spoilernya ya, gue selalu pengen tahu value apa yang sebenarnya lo boleh memposisikan diri lo sebagai penonton, lo boleh memposisikan diri lo sebagai aktor, value yang lo bisa bagikan di film ini, mau dari karakter lo atau dari karakter orang lain yang kayak ini loh gitu. Kalau aku sendiri, aku yang nonton ya waktu itu Iya. ya. Dari kacamata penonton kayak akhirnya ada film Indonesia yang kayak gini sih. Kayak layernya tuh banyak banget dan bakal lebih relate lagi untuk orang-orang Indonesia gitu. Maksud gue kayak beberapa penonton di Eropa pun cocok dengan film ini. Kalau kita yang nonton bakal banyak layernya lagi gitu. Yang bisa kita mengerti dan menarik semua untuk dibahas. Susah nggak ya mengerti film ini? Enggak sih. Filmnya Gampang, gampang banget. Sesimpel Bahkan, sesimpel itu. Karena ada penonton yang kayak, pas lihat trailer gue pikir filmnya susah dimengerti, pas nonton ternyata simpel banget gitu. Iya. Iya. Yang udah nonton gimana tuh reaksinya? Reaksinya menurut mereka film ini sangat mencekam, horor. menurut mereka. Ini horor yang nggak ada setannya gitu katanya. Gitu. Lebih horor ya, Lebih karena horor. lebih kepada ke dunia nyata gitu Iya. ya. Aduh, Horor karena setannya real. lebih menyeramkan setan yang ada di manusia ya kayaknya ya Iya, daripada yang iya, mengambang-ngambang iya. gitu ya. So sebenarnya Mas Makbul sendiri dari point of view sutradara gitu ya, apa sih yang sebenarnya Mas Makbul pengen orang bawa pulang setelah nonton film ini? Kalau menurut saya bahwa sebenarnya saya ingin ngomong ke penonton bahwa momen-momen kecil itu sebenarnya sangat banyak sekali implikasinya dalam hidup. Gitu. Yes. Iya, bahwa kejadian kemunculan satu karakter, satu orang baru dalam hidup kita atau perginya satu orang baru dalam hidup kita itu impact-nya tuh banyak banget gitu. Cuman kadang itu kita lewatkan karena kita sibuk sosmed, kita sibuk Ya, apa, ya. lalu Cuma kita, distraction lalu ya. kita kehilangan kedalaman kita sebagai manusia gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau berhenti dan melihat itu tuh impact-nya banyak banget dan banyak banget yang bisa kita ambil. Sebenarnya film ini mengajak kita memperhatikan momen-momen kecil dalam hidup. It's so deep, tapi kadang-kadang kalau menerima kehadiran orang yang baik dalam sebuah relasi, it's easy. Ya. Tapi mungkin ketika kehadiran seseorang Orang yang yang jahat, tidak diharapkan gitu ya, ya mungkin dalam hubungan ada orang ketiga dan lain-lain gitu ya, itu kan susah tuh. Ini mana bisa menerima positifnya gitu kan? Ya. Jadi, oke, aku sekarang mau nanya sama Yusuf aja deh. Kalau misalnya it's happen to your life gitu, ada kehadiran seseorang ya in your personal life atau mungkin yang sebenarnya kehadiran orang ini lo nggak duga-duga tapi sebenarnya membawanya Tiba-tiba tuh muncul aja. negatif dan itu ngefek ke lo sendiri, ke orang yang lo sayang dan lain-lain. Lo ngerti gimana? Kalau hal yang aku lakukan pertama adalah aku akan menjaga jarak dan menghindar dari orang itu. Oke. Dan karakterku di autobiografi kayak gitu nggak sih? Iya lagi sedikit. Ya oke. Kayak gitulah. Jadi aku kayak ya aku akan menghindar sebisa mungkin dari dia. Jangan, maksudnya menjaga jarak dan menjaga biar tidak berhubungan komunikasi, bahkan kayak gue pengen hidup tenang deh gitu. Jadi ketika ada kehadiran orang ketiga dalam hubungan lo atau dalam kehidupan lo Kalau gitu aku ya, lebih milih ngindar. menghindar. Gitu ya cukup. Karena saya menghindari konflik banget anaknya. Daripada terjadi konflik, mending hindar. Lo pernah marah nggak sih, Jun? Belasan tahun yang lalu kali ya, ketika umur belasan. Wah, makin penasaran lagi sama Mas Makbul deh. Kalau salah satu karakternya aja udah kayak gini gitu ya. Pas nih untuk pas nih kayak yang complicated Pas. gini nih, pas nih. Pas. Udah dalam banget ya orang Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, karakter-karakter yang lain gimana? Sama. Jadi memang Untung cuma datang satu yang Sama, kalau agak iya. lagi pusing, Kalau datang banyak yang semua- dalam. Gue minta kue deh kayaknya. Lanjut, mohon maaf. Sama. sama semua. Jadi memang waktu casting kita memang mencari aktor-aktor yang tip of the iceberg ya, yang kelihatan di atas tuh segini tapi di bawahnya tuh kecamuknya banyak gitu. Dan ya dia kurang berkecamuk apa sih sebagai manusia gitu ya. Wah, aduh. Gitu. Yang
Dan buat saya gitu sebagai sutradara itu menarik banget untuk berproses dengan orang-orang kayak gitu. Lah bukan lu maksudnya keder ya mas? Maksudnya orang sama-sama iceberg semua nih, mampus nggak lo? Nih reaksinya begini, padahal di dalamnya kayak aduh repot nih. Tapi seru buat saya mengeksplor yang dalam-dalam itu. Oh. Itulah asiknya jadi sutradara tuh itu. Nah, biasanya kan kalau karakter tuh walaupun itu udah ada ceritanya ya, tapi kan when itu diperankan seseorang, itu akan lebih ada nuansa sentuhannya. Sampai tadi dari Mas Makbul bilang kayak, suka nih gue, kurang berkecamuk apa sih dia? Emang apa sih Mas Makbul yang berkecamuk dalam seorang ini? Soalnya tadi kayaknya nggak ada yang berkecamuk, kayak biasa aja. Itu yang dibutuhin kan tapi Kalau menurut saya sebenarnya badainya besar ya di bawah sini tuh badainya besar. Tapi Icebergnya besar ya? Icebergnya besar banget. Kalau Titanic lewat tenggelam ya. Cuman memang juga ada pressure mungkin karena Yusuf main sinetron dari kecil. Jadi dia terbiasa untuk tampil dengan imaji yang orang lain mau dari dia dan tegangan itu yang menurut saya menarik banget sebagai manusia gitu. Tegangan itu ya? Iya. Tegang juga nggak kalau misalnya ketika di luar, wah film ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. 3 bulan, 18 penghargaan, and then we don't know, harapannya selalu yang terbaik. Tapi ketika hadir di Indonesia, hadir komentar-komentar yang cukup runcing ya, dari kritikus-kritikus film, atau mungkin netizen-netizen gitu ya. Kalau namanya baik-baik aja, orang mah bisa terima gitu ya. Semua orang pasti bisa terima. Tapi kadang-kadang orang nggak bisa terima yang sedikit-sedikit meruncing gitu, apalagi kalau misalnya tidak beralasan. Are you ready for it? Saya sih udah biasa ya. sebagai kreator kayaknya itu bagian tidak terpisah dari pekerjaan kami gitu. Oke. Menawarkan sesuatu kayak masak teh, ada yang suka, ada yang tidak suka, dan orang tidak butuh alasan untuk suka atau tidak suka gitu. Itu udah biasa itu udah bagian dari pekerjaannya lah. Wow, that was nice. Tanpa banyak ceritanya, tapi udah banyak sisi yang terungkapnya. Jadi kita makin penasaran buat nonton Autobiografi yang besok akan premier ya. Dan akan tayang kapan sih kalau boleh tahu? 19 Januari di semua bioskop Indonesia. Tolong diajak dong, Cup. Siapa tahu mungkin kayak lebih personal gitu ya. Siapa tahu para ciwi-ciwi lebih kayak, kita menonton Yusuf. Manggilnya apa nih? Insert Tizen. Insertizen. Halo semuanya, Insertizen. Jangan lupa untuk datang ke bioskop tanggal 19 Januari karena film Autobiografi bakalan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Filmnya Mas Makbul. Bener-bener laki banget itu kayak. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Mas Makbul sama Ucup. Oke, I promise if I can make it, I will watch it. Karena ini bakalan menjadi salah satu ungkapan apresiasi terhadap kamu sebagai bintang tamu, kalian sebagai bintang tamu aku dan juga karya anak bangsa. So once again, keep on going. Semoga dinantikan lagi karya-karya berikutnya, baik dari Ucup dengan film-filmnya atau Mas Makbul dengan film-filmnya lagi. Dan jangan lupa ya Insertizen untuk menghargai, mengapresiasi karya anak bangsa. Karena ini akan menjadi sebuah suguhan yang spesial dengan cerita yang berbeda. Jadi kalau misalnya hidup kamu, baik itu yang udah terlalu banyak drama atau nggak ada drama, harus nonton Autobiografi ya. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan buat bintang tamu kita yang hadir pada hari ini. Sukses terus buat kalian semua. Terima kasih. Dan sekarang waktunya Kristi untuk pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye now.